Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil 'iqabi dzit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur alhamdulillah di pagi yang sangat mulia ini, dan kita masih berada di bulan yang mulia pula, bulan Muharram, Syahrullah. Ini adalah bulannya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukti kalau Allah masih mencintai kita semua. Cinta yang datang dari Allah, yang dengannya kemudian digerakkan hati kita semua untuk bisa melangkahkan kedua kaki kita ke tempat, ke majelis yang sangat mulia seperti ini, di rumah Allah, di masjid ini. Syukuri, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sebab kalau nikmat seperti ini kita syukuri, insyaallah subuh-subuh berikutnya kita lebih semangat lagi untuk merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat betapapun, apalagi nikmat besar seperti ini, hatta sekecil apapun pula, kalau kita ikat nikmat ini, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atas inayah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita semua hafal dengan ayat ini. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memproklamirkan dirinya, ta'adzan rabbukum, Rabb kita semua Allah. Ta'adzan, dia kata-kata azan, Pak, memproklamirkan dirinya kepada kita semua. Kalau kemudian kita pandai bersyukur atas semua nikmat-nikmat ini, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat tergerak hati kita bisa dan mampu melangkahkan kedua kaki kita ke tempat ini, la azidannakum, pakai lam taukid dan nun taukid di situ. Benar-benar kami akan menambah semua nikmat-nikmat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur ini langsung balasannya dari Allah, Pak. Wasanajjis syakirin, dan benar-benar kami akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersyukur itu.
Ikhwatal iman, apalagi kemudian jenengan sudah berada di tanggal 8 bulan Muharram ini, bulan pertama dalam Islam. Artinya apa? Sebagaimana saya sering menyampaikan, dua momentum besar sudah kita lalui dan mengakhiri di 1445 Hijriah kemarin. Di bulan 9-nya momentum Ramadan, kita bersama-sama mengikuti proyek Allah, berlapar-lapar karena Allah, berhaus-haus karena Allah, juga tidak bermaksiat sepanjang hari selama 1 bulan penuh dengan penuh keistiqomahan. Malamnya juga begitu, tidak langsung tidur, kita habis salat isya, sejenak bertahan di masjid, di musalla untuk sujud ruku selama 29 atau 30 malam itu di bulan Ramadan, untuk kemudian kita qiyamul lail, salat tarawih. Saya yakin jenengan semua juga sudah dipertemukan pula pada malam puncak kemuliaannya di malam Ramadan itu, malam Lailatul Qadar insyaallah. Subhanallah, Qur'annya pun sudah kita baca. Di masjid kita betah duduk iktikaf. Doa-doa terbaik sudah kita lantunkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya Karim. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga harus jenengan syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Begitulah kita semua sudah menyempurnakan bilangan 1 bulan penuh totalitas mengikuti proyek Allah. Begitu mulianya bulan itu. Ini momentum pertama yang kita hadapi kemarin, sampai jin dan setan semua dibelenggu. Nikmat semua kita merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi jenengan telah diformat, dicetak, digembleng, ditatar oleh Allah, dibina oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah menjadi manusia-manusia baru. La'allakum tattaqun. Baru imannya insyaallah. Karena kita kembali pada fitrah kita. Baru akhlaknya. Baru cara berfikirnya, insya Allah juga baru kesehatan fisiknya, menjadi manusia yang sempurna, dikembalikan pada fitrah kita secara pribadi. Saudara, masuk momentum yang kedua dan mengakhiri dan dijadikan bulan terakhir Dzulhijjah kemarin. Ini juga tidak terlalu lama jaraknya, cuma 2 bulan, 10 hari saja kita berlebaran lagi. Yang 10 hari sebelumnya jenengan dimuqaddimai dulu dengan memperbanyak amal saleh. Masya Allah, modal di momentum pertama kita jaga lagi. Kita memperkuat amal saleh hablum minallah dan menguatkan pula hablum minan nas kita. Berinfak, bersedekah, ada yang berpuasa selama 9 hari. Duhanya kita jalankan, silaturahim kita bangun. Subhanallah, sampai Nabi mengapresiasi amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Apa kata Rasulullah? Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang jenengan lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai mengalahkan kecintaannya di mata Allah dari jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Dan kemarin saya sudah menyampaikan di momentum ini pula, tentu amal saleh yang terbaik pada bulan itu adalah melaksanakan ibadah haji. Saya tidak akan mengulangi lagi bab ini. Mudah-mudahan jenengan yang hadir semua di sini ditakdirkan pula oleh Allah nanti tahun yang akan datang atau tahun-tahun berikutnya sesuai dengan takdir Allah. Berdoa Pak terus-menerus. Mudah-mudahan jenengan sebelum meninggal dunia ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Nah, kita tahu ibadah haji itu
bentuk totalitas pengorbanan kita kepada Allah. Memang ini puncak amal solehnya. Inilah manusia-manusia pilihan, Pak, dipanggil oleh Allah ke sana, totalitas meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan waktunya, meninggalkan keluarganya. Labbaik Allahumma labbaik. Cuma perlu kita sadari jamaah sekalian, ini momentum haji diletakkan pada 3 bulan berturut-turut, Ashhurul Hurum. Ya, bulan-bulan mulia secara berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan haji ini ritualnya ditunjukkan oleh Allah, dilaksanakan oleh potret keluarga ideal. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, istrinya Hajar dan Ismail. Artinya apa? Jamaah sekalian, dan sekarang sampai berada, Pak, masih ada sisanya ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sekarang Muharram tanggal 8 sudah. Ini masih kumpulan bulan-bulan mulia. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Berada pada bulan-bulan mulia, ya 3 bulan ini, ma'asyar muslimin, jenengan berada di situ. Saat ini juga kita masih tanggal 8 dan kemudian dijadikan juga bulan pertama di 1446 Hijriah ini. Artinya apa? Saya tidak akan bosan terus-menerus akan mengulangi bab ini. Tolong jaga keutuhan rumah tangga kita. Jaga fokus, Pak, keakraban. Kita bangun keakraban di antara kita suami dan istri sebagaimana akrabnya Ibrahim dan istrinya Hajar. Dan perhatian kita sebagai orang tua, Ibrahim dan Hajar ini posisikan kita begitu untuk fokus bagaimana menjadikan anak-anak kita Ismail baru di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Inilah, Pak, 2 momentum besar yang saya sampaikan. Subhanallah, berjalan waktu, ya, dan jenengan masuk tanpa kita sadari berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam, dan masih juga bulan terakhir dari bulan-bulan sekaligus bulan awal di tahun 1446 Hijriah ini. Tapi kalau rentetan kumpulannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu kesatuan. Dan ini momentum Muharram ini dijadikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai bulan pertama atas arahan, atas masukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ridwanullahi lis sahabatil kiram, jamuh semuanya. Jamaah sekalian, dijadikan momentum hijrahnya Rasulullah sebagai bulan pertama dalam Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada apa dengan Muharram ini? Biasanya kalau sudah ingat Muharram, Pak, pikiran kita teringat akan hijrahnya Rasulullah. Setelah 13 tahun menyampaikan dakwah tauhid ini, dakwah akidah ini, inti dari agama kita ini, dan atas izin Allah suasana Mekah, masyarakat Quraisy dan sekitarnya belum kondusif, Pak. Belum ditakdirkan oleh Allah untuk menerima dakwah yang sangat mulia ini. Berbagai macam tantangannya, berbagai macam masalahnya, ujiannya, beberapa sahabat ada yang terbunuh. Kita tahu kan bagaimana kejadian Sumayyah dan suaminya Yasir, ayah dari Ammar. Ammar itu sendiri yang kemudian disiksa oleh majikannya. Bagaimana Bilal kemudian boikot secara ekonomi terhadap Rasulullah dan pengikutnya. 3 tahun berturut-turut tidak boleh berhubungan, tidak boleh ada jual beli. Ini kayak Gaza sekarang, ma'asyar muslimin. Ini Gaza baru 9 bulan atau 10 bulan. Ya. Dikepung sedemikian rupa. Rafah ditutup, perbatasnya dengan Mesir, yang lainnya berbatasan dengan Zionis, penindas, perampok negara Palestina ini yang namanya Israel. Ini penjara secara
secara kolosal ma'asyar muslimin. 2 juta kaum muslimin dibombardir sedemikian rupa. Ini kalau kondisi kita sekarang. Di zaman Nabi itu 3 tahun, Pak. 3 tahun. Sampai kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lempengan-lempengan dirham, uang emas yang kami miliki tidak bisa dibelanjakan. Karena semua menolak. Ini konsekuensi dakwah. Sehingga agama kita ini, Pak, jangan kemudian bertahan dalam suasana seperti itu. Tidak bisa di sini. Alam takun ardullahi wasi'ah. Karena buminya Allah luas. Nabi memanfaatkan ma'asyil muslimin di 2 tahun terakhir sebelum beliau mau hijrah ke Yathrib ini, ke Madinah ini, jamaah haji yang datang ke Mekah ini didekati oleh Rasulullah. Disampaikan dakwah ini. Masuklah 12 orang dari bangsa Aus wal Khazraj ini dan masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang dan menyampaikan risalah. Jadi di sini tidak kondusif di Mekah, justru di Madinah, Pak, yang kondusif. 12 ini kemudian tahun berikutnya datang lagi 100 orang lebih, dan katakan 120 orang. Saat itu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, duta Rasulullah, dampingi orang-orang Madinah ini. Kemudian dengan kepiawaian Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah sehingga tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak mengenal apa itu Islam. Jadi hijrah ini ma'asyiral muslimin tidak ujuk-ujuk, Pak. Disiapkan 2 tahun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun keduanya Nabi mengutus Mus'ab ini, Pak, untuk kemudian menyampaikan indahnya Islam ini sampai semua masyarakat pada rindu siapa itu Muhammad. Nah, hijrahnya Rasulullah itu, jamaah sekalian, terjadi pada bulan ini, bulan Muharram ini, ma'asyar muslimin. Ya, kemudian datang kembali disambut oleh masyarakat Madinah. Saya hanya ingin menyampaikan satu hadis barangkali yang menjadi perenungan buat kita. Dan hadis ini, Pak, modal sebenarnya kalau jenengan semua, kita semua, Pak, akan sukses secara pribadi, termasuk juga sukses dalam amal-amal sampean, dalam dakwah mulia kita ini berangkat pada hadis ini. Dan Imam Nawawi rahmatullah alaih meletakkan hadis ini di bab pertama dan di hadis pertama pada semua kitab yang dia tulis. Di Riyadhus Shalihin, di Arba'in Nawawiyah, ini letakkan pada hadis pertama. Bab ihdharun niyyah fil a'malil al-batinah wal zahirah. Bab pentingnya menghadirkan niat hati, Pak, niat, ketulusan kita, keikhlasan kita. Ya, babul ikhlas, bab keikhlasan. Yang ini, Pak, yang menentukan nanti diterima dan tidaknya amal saleh kita. Ini sekaligus menjadi bahan evaluasi, termasuk buat saya secara pribadi perlu menjadi bahan evaluasi bersama-sama. Apa itu? Inilah hadis, satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat besar sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Syaikhan. Jamaah sekalian, sesungguhnya seluruh amal-amal manusia ini, kerja-kerja kita ini, baik kerja yang wajib, kerja yang sunnah, termasuk juga kerja-kerja amal-amal yang mubah,
Itu akan punya nilai di mata Allah tergantung kepada niat kita. Termasuk duduknya kita di tempat ini, duduknya saya di kursi ini, saya datang dari Surabaya ke sini, ma'asyar muslimin, yang dilihat oleh Allah Pak bukan perjalanan saya, tapi Allah mengetahui betul bagaimana isi hati saya ini, dan yang tahu ya saya pribadi. Dan Allah Subhanahu wa taala, hatta malaikat pun tidak tahu bagaimana isi hati kita ini, ma'asyar muslimin. Monggo Pak, kaitkan amal-amal sampean ini dengan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah, Pak. Lillah Rabbil alamin. Orang kalau sudah orientasinya Allah, Pak, niatnya karena Allah, apalagi yang wajib, yang sunnah, hatta yang mubah pun, yang mubah Pak, tapi sampai niatkan karena Allah, sampai berolahraga niatkan karena Allah, sampai makan karena Allah, sampai tidur karena Allah, jadi ibadah semua, ma'asyar muslimin. Ya, saudara, ternyata Ibnu Daqiq Al-Aid, saya punya Syarah Arba'in Nawawiyah karya Ibnu Daqiq Al-Aid, mensyarah hadis ini. Hadis ini ternyata ada asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran Pak ada beberapa ayat turun karena ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran ini sebab kenapa Nabi meriwayatkan hadis ini. Itu katanya, ma'asyar muslimin, ketika Nabi hijrah Pak, sebelumnya sudah didahului oleh beberapa sahabat yang hijrah. Nabi terakhir bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua ngumpet-ngumpet karena takut ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Masih ingat kisah Suhaib Ar-Rumi, jamaah sekalian? Suhaib Ar-Rumi ini bule Pak, dari Romawi yang datang ke Mekah, kemudian dia ikut berbisnis di situ. Wah, menjadi pengusaha luar biasa, masuk Islam. Ketika hijrah ketahuan Pak, ditahan. Enak ya kau datang ya berbisnis di kami, begitu kaya kau ingin ikut Muhammad. Balik, kata Suhaib, bagaimana pendapatmu kalau seluruh kekayaan apa yang kumiliki di Mekah itu aku kembalikan, kau ambil semua gitu. Aku punya toko di situ, aku punya ini toko di sana, segala macam. Aku punya apartemen di sana, aku punya rumah di sana. Ya, namanya orang-orang Quraisy Pak, ditawari begitu, diterima semua itu. Kemudian Suhaib terus berangkat kemana? Ke Madinah. Lepas dia lebih cinta Rasulullah daripada seluruh kekayaan yang dia miliki, ma'asyar muslimin, dan dibanggakan oleh Rasulullah, sahabat yang satu ini. Nah, ikhwatal iman, satu-satunya yang paling berani cuma Sayyidina Umar Pak, pembawa hadis ini, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata Sayyidina Umar? Silakan, siapa yang menghadangku? Umar terang-terangan berangkat Pak. Barang siapa ingin istrinya jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim, silakan temui aku di jalan. Ya, artinya Umar siap untuk tanding. Untuk apa? Untuk perang, jamaah sekalian. Secara pribadi, tidak ada satupun yang berani menghalangi Umar. Berangkat semua. Semua pada ngumpet. Termasuk juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena targetnya ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang Pak kalau saya bahas bagaimana kisah ini. Ikhwatal iman, yang jelas di antara sekian sahabat itu, ternyata saya tidak bisa bayangkan ya Bapak Ibu. Dari sekian ratus sahabat yang berangkat itu, ada satu sahabat yang hijrahnya itu, dia muslim, bukan tidak muslim, tapi tidak tertarik untuk ikut hijrah ke Madinah, mengikuti perintah Rasulullah. Kenapa? Mungkin ada orang tuanya barangkali, mungkin ada bisnisnya yang harus dia tata di Mekah. Dia selama ini ngumpet-ngumpet masuk Islamnya, rupanya dia bertunangan
dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Kalau orang Yaman mengatakan Ummu Qais, Ummu Qais, Ummu Qais. Konon katanya memang ini wanita Pak termasuk dari sekian belas wanita yang ikut hijrah, muti'ah, totalitas ketaatannya pada Rasulullah luar biasa. Rupanya bertunangan, datanglah pemuda ini dan mengatakan, ya Ummu Qais, wahai Ummu Qais, afara'aiti, bagaimana pendapatmu kalau kita nikah duluan sebelum kau berangkat gitu. Khawatir Pak nanti kemudian dia lepas tiba-tiba dinikahi sama orang Madinah. Dia cinta betul kepada Ummu Qais. Ummu Qais tersinggung, ma'asyar muslimin. Selesai sudah pertunangan kau, pertunangan kita, putus sampai di sini. Kalau kau betul-betul cinta kepadaku, tuhajir ma'ana, ayo kau hijrah bersama kami. Masya Allah, saking cintanya Pak pada gadis ini, fahajarar rajul, maka hijrahlah pemuda ini. Kalau diberi garis bawahi ma'asyar muslimin, ini hijrahnya karena siapa? Sampai ada istilah muhajiru ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais, bukan karena mengikuti perintah Rasulullah, bukan karena Allah dan Rasulnya, karena mempertahankan agamanya, tapi berangkatnya itu hijrah karena dia cinta kepada Ummu Qais ini, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Saudara, saya baca dalam kitab ini katanya ini Pak, pemuda ini menyenangkan Pak. Sahabat dianggap hal yang wajar. Bahkan dia mengapresiasi Ummu Qais, luar biasa Ummu Qais, sampai bisa mewarnai dan mengajak calon suaminya bisa hijrah juga. Katanya di jalan Pak jadi bahan apa namanya, bahan bukan gojlokan apa ya, menyenangkan pas lagi istirahat. Ente kalau bahasa kita barangkali Pak, kalau tidak ada Ummu Qais mungkin tidak hijrah. Iya memang aku cinta gitu. Nanti berhenti lagi, ya muhajir Ummu Qais, wahai orang datang Pak, senang dia. Sahabat juga menganggap ini hiburan di perjalanan jamaah sekalian. Akhirnya sampai di Madinah. Beberapa hari setelah itu kan disusul oleh Rasulullah SAW. Pak, Nabi juga nyampe ke Madinah. Berita satu orang ini Pak, dari sekian puluh sahabat, sekian 100 lebih sahabat yang hijrah bersama Rasulullah, ada satu orang saja yang hijrahnya bukan karena Allah Pak, karena Ummu Qais. Saya tidak tahu dalam kitab itu sampai kata Nabi mengangkat tangannya Pak. Allahumma ungkul annal wabak, kata Nabi. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Jadi secara khusus orang-orang muhajirin dikumpulkan semua oleh Rasulullah, dan Nabi melihat ini masalah serius Pak. Jadi satu komunitas ada satu orang saja yang niatnya bukan karena Allah, ini masalah. Sampai dikatakan, selamatkan kami ya Allah dari wabah ini. Sahabat bingung, wabah apa, kita semua sehat, tidak ada masalah, penyakit apa ini? Sampai diulang-ulang 3 kali sama Rasulullah, selamatkan kami dari wabah ini. Keluarlah hadis ini jamaah sekalian, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal manusia ini tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang ini tergantung dengan apa yang ia niati. Barang siapa hijrahnya, niatnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya atau niatnya pasti dia berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia yang bakal dia dapati, awim ra'atin, yang atau karena wanita yang bakal dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya sesuai dengan apa yang ia hijrahi. Nyambung Pak, bahwa hadis ini tertuju kepada Ummu Qais ini. Saya merenung hadis ini ma'asyar muslimin. Bayangkan Pak, sahabat pilihan mengikuti tarbiyahnya Rasulullah, 13 tahun dibina Rasulullah,
Dan mereka penuh keyakinan, ketulusan berangkat bersama, disuruh hijrah Pak. Rumah mereka di Mekah ditinggal semua Pak. Pekerjaannya ditinggal semua. Kenapa? Firaran lidini. Mereka pergi karena mempertahankan agama ini Pak. Saking cintanya pada agama ini. Tapi ada satu orang saja Pak. Dari komunitas muhajirin ini ada satu orang yang niatnya bukan karena Allah. Ya Allah, dikatakan wabah Pak. Tahu wabah ma'asyar muslimin? Penyakit menular. Ya. Wabah ini Pak, ya kalau satu orang kena, tidak hati-hati, cepat apa? Cepat menyebar Pak. Cepat menyebar. Satu orang Pak dianggap wabah. Bagaimana kalau yang tidak ikhlas 2 orang Pak? 2 wabah. Kalau 3 orang 3 wabah Pak. Ini satu orang saja dianggap wabah Pak. Monggo sampean evaluasi bersama-sama Pak. Kita ini kan bicara komunitas ya, komunitas muhajirin. Kalau dalam konteks kita Pak, dalam konteks kita, ya Allah, ini masjid Pak, begitu megahnya ya. Ini akan terus akan dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah kalau semua pengurusnya Pak punya kesamaan hati, niatnya karena Allah. Ada satu saja Pak masuk di institusi masjid seperti ini, niatnya bukan karena Allah, pasti ada wabah di masjid itu jamaah sekalian. Sampean lihat Pak, masjid-masjid yang suka-suka kisru Pak, tukaran antara yayasan dengan takmir. Di takmir juga tukaran. Kira-kira masalah apa tukarannya Pak? Di situ ada proyek kadang-kadang Pak. Ada niat yang menyimpang. Ada wabah ma'asyar muslimin. Yang punya sekolah. Saya kebetulan banyak membina sekolah-sekolah di Surabaya Pak. Saya tidak akan menyebut sekolah yang mana ini. Tukaran di antar yayasannya sendiri Pak, antara pengurus, pembina, pengawas. Itu kalau rapat Pak kayak rapat perusahaan. Ini lembaga-lembaga dakwah membawa nama-nama agama. Yayasannya juga yayasan masjid atau yayasan bawa nama-nama yang indah jamaah sekalian. Terus tukaran Pak. Ujung-ujungnya kira-kira tukarannya masalah apa Pak? Masalah idealisme? Tidak juga Pak. Karena di situ ada proyek. Bayangkan Pak. Sampai lihat masjid ketika bermasalah, pasti di tengah-tengah itu ada orang yang niatnya bukan karena Allah. Saya juga punya masjid. Bukan punya masjid Pak. Saya kemudian dipercaya sama umat untuk mengendalikan masjidnya Allah. Saya di ketua pembina. Di bab ini Pak, saya hampir tiap pekan saya panggil semua jamaah sekalian. Pengurusnya, pengawasnya, pengurus tanfidinya. Duduk, nata hati. Tolong. Apalagi sekarang ada lembaga dananya juga. Hati-hati, ini uangnya umat. Jangan sampai kita merasa hidup di sini. Kita akan menghidupkan di sini. Saya yakin nanti Allah akan berikan keberkahan buat antum. Ngeri loh Pak. Kalau sudah hitung-hitungannya angka-angka, ini merusak niat kita. Lidunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya, niatnya karena dunia yang bakal dia dapati, dapat bukan tidak dapat Pak, tapi penuh kekisruhan Pak. Penuh masalah. Monggo menjadi bahan evaluasi buat kita semua aja mas sekalian. Tata Pak. Tolong kalau bisa tiap pekan sekali duduk. Walaupun hanya setengah jam, nata hati. Ini kendaraan kita ke akhirat. Ini tabungan kita di akhirat. Deposito kita di akhirat. Kita tidak pengen hidup di masjid. Tapi kita ingin menghidupkan masjid. Biasakan kita begitu. Satpam-satpamnya panggil semua Pak. Cleaning service-nya panggil semua. Antum jenengan telah berkontribusi akan kebersihan masjid. Apresiasi Pak. Bahkan kita kalau memiliki sesuatu, kita bantu mereka Pak. Tata hati mereka semua. Menyimpang sedikit,
ada wabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan, ini hadis Pak, terjadi pada bulan Muharram seperti ini. Saya pikir ini gerakan nata hati, gerakan keikhlasan Pak, perlu kita ingatkan di mana-mana. Biar kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Umat ini menyatu Pak. Banyaknya masalah di antara kita saat hati kita sudah bercerai-berai seperti ini. Bercerai-berainya pertama li dunia yusibuha, karena dunia. Memang dunia ini ma'asyar muslimin, ya Allah, tidak akan selesai-selesai Bapak. Kita semua memahami ini. Ya. Ini kepentingan, dan kadang-kadang menyangka dengan begitu dia akan nikmat Pak. Saya berkali-kali menyampaikan di majlis ini, kalau udah bicara rezeki Pak, dunia ini di Lauhil Mahfuz, sebelum jenengan turun ke dunia, di saat jenengan masih berumur 4 bulan berupa janin di rahim ibu kita, Allah sudah menentukan Pak takdir azalinya buat kita. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Rizkinya, ajalnya, amalnya. Jenengan juga bisa di sini, ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bisa hadir di sini atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi malam saya sempat gerges Pak. Saya minum madu, saya berusaha, alhamdulillah bisa berangkat juga. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti ke surga atau ke neraka sudah dekat, insyaallah kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Saya yakin itu. Nah, ikhwatal iman, tolong Pak, bab rezeki ini jangan sampai merusak niat kita Pak. Jangan sampai urat kita. Bagi saya ini akidah. Saya tidak pengen diperbudak oleh dunia Pak. Saya tidak pengen dikendalikan oleh dunia, tapi saya ingin mengendalikan dunia. Dunia ini sudah ada kaplingannya, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Sampai Nabi bersumpah loh Pak, demi Allah, la yamuta ahadun hatta yastakmila rizqa. Tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya. Sudah ada takarannya semua Pak. Jadi kalau ada orang menghalalkan segala cara dalam hidup ini dan merusak niat dia, yang jelas dia tidak percaya pada takdir rezekinya Pak. Mungkin dapat Pak dengan rekayasanya, dengan niat-niat tidak benar dapat, tapi belum tentu jadi rezekinya bagi dia, ya maaf sekalian. Terlalu banyak contoh-contoh di lapangan seperti ini, ma'asyar muslimin. Coba lihat Pak, koruptor-koruptor Pak, ujung-ujungnya kena KPK Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menikmati. Yang katanya uangnya ratusan miliar, mungkin T Pak, tidak bisa menikmati. Begitu keluar hina dia Pak. Orang mencibirkan dia. Rizki apa ini? Kalau rizki dunia, rizki harta, selesai sudah Pak. Ini akidah bagi kita. Sampean maksimalkan saja Pak. Ikutin iramanya Allah, perintahnya Allah. Kerja secara profesional. Mungkin seitkan betul kerja-kerja kita Pak. Allah sudah menyiapkan rezekinya buat kita. Ini kaidah bagi kita, ma'asyar muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perusak niat. Harta. Dunia yusibuha. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa, hadir cukup banyak pada pagi ini. Monggo evaluasi Pak ya. Ini kan juga bulan Muharram ya. Kan berarti waktu berjalan ya. Berjalan Pak. Salah satu yang juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kan 4 ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergelincir 2 kaki seorang manusia kecuali Allah tanyakan 4 perkara. Ya. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya. Tuanya itu karena apa? Dihabiskan untuk apa umur kita ini Pak? Ini panjang kalau saya bahas ini. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Badannya itu, loyonya, keriputnya, ya, sakit-sakitannya itu karena apa? Ya. Yang ketiga, wa an ilmihi, ilmunya Pak. Fima amila bihi, diamalkan atau tidak? Ini ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini semua satu pertanyaannya. Rizki, umur satu pertanyaan.
fisik satu pertanyaan, ilmu satu pertanyaan, yang keempat ini bukan satu pertanyaan, dua pertanyaan Pak. Wa an malihi, hartanya yang dia dapati itu. Min ainak tasabahu, dari mana dia mendapatkannya. Aminal halal, aminal haram, ditanya oleh Allah Pak. Tolong evaluasi semua ma'asyiral muslimin. Uang yang ada di rekening jenengan Pak ya, yang di lemari besi sampean Pak, yang sudah ditukar ke dolar, ke euro, ke yen, segala macam, ke rial, tanyakan Pak, ini uang halal apa uang haram? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita semua Pak rezeki yang halal. Masih ada pertanyaan kedua. Wa fima anfaqah. Dibelanjakan untuk apa? Dikeluarkan untuk apa? Ditanya lagi Pak. Zakat yang sampean keluarkan itu tiap tahun, itu juga akan ditanya Pak, tepat sasaran tidak mengeluarkan zakatnya itu. Sedekah Pak yang kita keluarkan harus tepat sasaran, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bukan zakat, bukan sedekah Pak. Uang yang kita punya, harta yang kita punya dibelanjakan pada sesuatu yang dibuat maksiat umpamanya Pak. Menghadang aturan Allah Subhanahu wa taala, merusak tatanan kehidupan kita. Hati-hati yang punya perusahaan ya. Yang punya banyak karyawannya Pak, kalau dapat rezeki di perusahaan sampean Pak, sebagai bentuk syukur kita, alokasikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, keuntungan dalam perusahaan kita, membuat umat ini semakin dekat dengan Allah. Ini juga fenomena sekarang Pak, saya lihat di Surabaya, sukses, karyawannya diberangkatkan umroh, yang sudah sekian puluh tahun kerja dihajikan, ini tepat sasaran. Tapi ada juga perusahaan Pak, begitu sukses, Masya Allah, ngundang artis, joget-jogetan. Atau keluar juga Pak, tapi kemana? Ke Makau, ke Hong Kong, ke Thailand, ke Bangkok Pak. Untuk apa? Habis duit miliaran untuk bermaksiat, minum, zina, segala macam. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah Pak. Li dunya yusibuha, dunia Pak, hati-hati dunia. Dan orang kalau udah kena dunia, penuh kepura-puraan di antara kita ini Pak. Saya takut berbicara begini. Ini ya gimana kita hidup di dunia Pak? Siapa tidak suka dunia? Siapa tidak cinta dunia Pak? Yang penting sampean cara mendapatkannya ini cara yang diridhoi tidak oleh Allah Pak. Jangan sampai kemudian hidup kita hanya orientasi dunia. Makanya hadis ini yang kata Nabi mengatakan Pak, apa namanya, hartanya, rezekinya, ajalnya, segala macam itu, amalnya harus jadi akidah bagi kita. Ini Allah sudah menyiapkan rezeki bagi kita, tidak akan lebih, tidak akan kurang ma'asyiral muslimin. Maksimalkan saja Pak. Mungkin Pak, sampean ada di antara kita, mudah-mudahan insyaallah Pak, dengan kecerdasan kita, mungkin kita S2 kita di ekonomi, lulusan Malaysia atau lulusan Eropa segala macam, jejaring kita kuat, lurus Pak, tetap rezekinya segitu Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma insyaallah kita bisa mengalokasikan kelebihan rezeki itu Pak ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian kedua yang merusak keikhlasan dalam hadis ini apa? Awim ra'atin yang kihuha, atau wanita yang bakal dia nikahi. Kalau ustadz itu Pak macam saya, kalau pengajian bapak-bapak biasa-biasa saja Pak ya. Kalau pengajian ibu-ibu Pak, ngacanya berkali-kali. Harus tampilannya beda. Dan kebetulan yang berbicara ini Pak, pengajiannya banyak pengajian ibu-ibu juga Pak. Hati-hati, yang dai-dai muda segala macam, para mubalik, hati-hati menggoda ini Pak. Ibu-ibu berbicara begini, ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, setiap laki-laki itu ibu-ibu paling tidak kuat ngelihat lawan jenis, ngelihat ibu-ibu. Lu Ustaz jangan ngeras, memang begitu laki-laki. Karakternya harus ngeras Pak. Kalau tidak ngeras bukan laki-laki. Tidak ada Pak yang lebih enak dipandang oleh kita, sampean punya duit Pak. Punya mobil, punya apa, ngeliat barang Pak cocok, sampean beli ya. Tidak cocok, tidak kepikiran ya. Iya apa tidak Pak? Tapi kalau sampean ngeliat perempuan, itu kepikiran terus Pak.
Walaupun sudah punya cucu, Pak. Betul itu. Betul itu. Makanya ibu-ibu tolong jaga auratnya. Jangan membuat banyak laki-laki tidak ikhlas lagi dalam beramal ini. Betul. Betul. Saya bicara begini, ma'asyiral muslimin. Ini ujian, Pak. Ujian buat kita semua. Ujian juga buat ibu-ibu. Ya enggak bisa, Ustaz. Ya enggak bisa. Memang itulah ujiannya buat kita. Makanya dalam bahasa Al-Quran, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Biasanya Pak, kalau wa qul lil mu'minin, mukminat sudah masuk. Tapi begitu dahsyatnya bab ini, wa qul lil mu'minat, katakan pula buat mukminat, ibu-ibu semua ini, muslimah mukmin yang beriman ini, suruh tutup pula, suruh jaga pandangan matanya, tutup pula, pakai kerudungnya sampai begitu. Berhiaslah yang normal-normal saja. Karena setiap langkah-langkah ibu, suara ibu, tampilan ibu, berjalannya ibu enak dipandang oleh semua laki-laki. Loh iya, Pak. Dan ini menggoda iman kita, Pak. Menggoda niat kita. Mau ke masjid, Pak. Sudah enak-enak. Tiba-tiba ngelihat lawan jenis, Pak. Sampai tidak nata hati. Itu bisa berubah niat, Pak. Bisa berubah niat. Apalagi menyengaja, Pak, untuk melihat. Wah, ini lebih dahsyat lagi, ma'asyar muslimin. Lawan jenis, hati-hati. Lawan jenis. Ibu-ibu, ayo muliakan ibu-ibu, jaga aurat ibu-ibu, tutup dengan rapat. Ya, silakan renungkan surat An-Nur itu ya, ayat 31 dan 32. Renungi itu ayat itu, jamaah sekalian. Ini ayat buat kita laki-laki dan perempuan, bagaimana hubungan interaksi di antara ini. Kalau enggak merubah niat kita, Pak. Ya. Sebagaimana hadis ini, Muhajir Ummu Qais, dia hijrahnya karena begitu cinta, Pak, cocok dengan tunangannya sampai dia hijrah begitu. Ujian bagi kita, jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan, Pak ya, waktu berjalan. Jenengan sekarang sudah berada di bulan Muharram, ini bulan pertama. Kita tidak tahu ke depannya, akhi. Bagaimana kondisi kita ke depan ini. Kata Nabi, inna min ayyamikum ayyamus sabr. Nanti di hari-hari kamu, di hari-harimu itu setelah aku meninggal dunia, kata Nabi, ku akan menghadapi hari-hari dituntut ekstra kesabaran. Ekstra kesabaran. Dahsyat, Pak, ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'ti zamanun ala ummati illa walladhi ba'dahu ashaddu min. Karena masalahnya tidak akan datang satu masa kepada umatku kecuali masa-masa berikutnya ini semakin dahsyat permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi ke depan ini, Pak, Ibu, bukan semakin ringan masalah kita, semakin dahsyat, Pak, ujiannya menimpa pada kita. Ayyamus sabar. Itu banyak macam-macam, Pak. Sampai disebut oleh para ulama ada 10 item yang saya tidak akan bahas di sini, Pak. Ujian kefakiran yang banyak di PHK, ujian kekayaan yang melampaui batas, ya, ujian macam-macam, ujian wanita yang apa ya, yang mempertontonkan auratnya bagi kita, Pak. Ujian ketulusan, keikhlasan kita. Ujian ulama yang kemudian membingungkan kita semua, Pak. Kayak selebritis pada saat ini. Bingung kita, Pak. Dan di antara mereka kadang-kadang tukaran dan senang, Pak, dipublish seperti itu. Macam-macam. Sampai nanti terakhir, Pak, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Umat sudah tidak suka lagi dengan Al-Quran. Tidak hobi dengan baca Quran. Ya. Bahkan mendengar suara adzan, Pak, ini seakan-akan menyesakkan dirinya, Pak. Evaluasi Bapak Ibu ya, hati-hati kalau adzan dengar sampai lewat begitu saja, Pak. Ini sudah muqaddimah ujian bagi kita, Pak. Kalau sampean menikmati suara adzan dari kalimat pertama Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, nikmati, kemudian sampean bersalawat pada Rasul dengan doa wasilahnya, itu jelas, Pak, sampean berada pada hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sampean ketika salat menikmati suara adzan dan ketika salat tidak menikmati suara adzan. Ini ujian, Pak. Ujian bagi kita semua, jamaah sekalian. Sampai kata Nabi, al-mutamassikina
Fiyya, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, itu ka'ajri khamsina minkum, pahalanya Pak sama dengan pahala 50 sahabat di antara kalian. Masya Allah. Sahabat Pak begitu cemburunya Pak. Bal fihim ya Rasulullah. Tidak, fikum kata Nabi, di antara kamu. Jadi insya Allah Pak, ini ujian kesabaran bagi kita Pak. Ini ke depan ujiannya dahsyat, tapi kalau sampean bisa bertahan di atas sunnah Nabi, nata hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita Allah dalam hidup ini, dan mengikuti syariat Rasulullah, itu pahalanya sama dengan 50 sahabat di zaman Nabi. Bayangkan Pak. Sampai sahabat cemburu. Bal fihim, la bal fikum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo Bapak, kebiasaan dan sampai sudah punya modal. Makanya Pak, Ramadan diletakkan bulan 9. Momentum haji itu untuk menapaktilasi keluarga ideal di bulan terakhirnya Pak. Masuk Muharram sekarang Pak. Ini kan sudah punya modal kita ya. Lanjut terus Pak, kebiasaan sampean, puasa sunnahnya ya. Salat malamnya, senang ke masjidnya, baca Qur'annya, doa-doa terbaik, dan lantunkan terus Pak. Dan ada kehati-hatian dalam hidup ini. Saya tidak akan mencari rezeki kecuali rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala Pak. Minta ketulusan, minta keikhlasan kepada Allah. Mudah-mudahan hidup saya ke depan, semua apa yang saya perbuat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berdoa mudah-mudahan 1446 Hijriah ini, hari-hari kita adalah hari-hari yang dimana Allah membuka peluang amal saleh selebar-lebarnya buat kita semua. Allah menutup rapat-rapat pintu maksiat. Segala hal yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata juga Pak, Allah menakdirkan kita meninggal pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin Allah karunai takdir husnul khatimah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakata fil awqat. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakata fil awqat. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aghithna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi. ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا جميعا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.